Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD selaku dosen mata kuliah Jurnalistik Digital. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang berjumlah 2 orang, saya sendiri Lela Rapika dan di samping saya ada Saya Ropiah. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai produksi konten jurnalistik digital berbasis teks dan visual. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ropiah. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi yang pertama akan saya sampaikan yakni mengenai tahapan produksi konten jurnalistik. Pada tahapan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tahapan praproduksi ataupun perencanaan. Pada tahapan ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, kita akan melakukan riset isu terkini, merupakan cara mengidentifikasi topik yang sedang hangat diperbincangkan ataupun trending topik dan relevan dengan target audiens yang kita inginkan. Lalu yang kedua itu ada penyusunan brief konten, yakni menentukan sudut pandang, format konten yang dapat berupa teks, video, foto, ataupun infografis, dan platform distribusi yang kita inginkan. Yang ketiga ada perencanaan visual, yakni penentuan kebutuhan alat visual yang berupa foto, ilustrasi, ataupun video yang mendukung narasi berita. Tahapan yang kedua yakni tahapan produksi ataupun eksekusi. Pada tahapan ini, hal pertama yang kita lakukan adalah pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan di sini dapat dilakukan melalui wawancara, liputan lapangan, pengambilan foto atau video, serta pengumpulan data pendukung lainnya. Yang kedua adalah penulisan naskah, yakni menulis naskah berita ataupun teks berita dengan gaya bahasa yang sesuai untuk platform digital. Yang ketiga adalah pembuatan alat visual, yakni produksi foto, video pendek atau reels, ataupun infografis yang kita butuhkan. Yang keempat adalah penulisan caption. Saya yakini bahwasannya teman-teman sekalian telah sering sekali melakukan penulisan caption. Penulisan caption adalah menyusun teks pendamping untuk media sosial yang informatif. Tahapan yang ketiga adalah pasca produksi ataupun penyuntingan dan publikasi. Pada tahapan ini, hal pertama yang kita lakukan adalah editing foto atau video, yakni memotong bagian yang tidak penting, menambahkan teks, musik, ataupun efek visual yang kita inginkan. Yang kedua adalah quality control. Quality control merupakan verifikasi fakta, pengecekan etika jurnalistik, dan kesesuaian dengan pedoman media yang kita butuhkan. Yang ketiga itu adalah publikasi. Publikasi adalah mengunggah konten ke platform yang kita targetkan, dapat berupa website, Instagram, ataupun YouTube dan TikTok. Lalu yang keempat itu adalah evaluasi. Evaluasi merupakan menganalisis matriks keterlibatan untuk perbaikan konten ke depannya. Selanjutnya itu materi yang kedua mengenai karakteristik konten berbasis teks di media digital. Menurut Elvito Dianova Gintings, terdapat karakteristik spesifik penulisan jurnalistik online yang berbeda dengan media konvensional. Yang pertama itu dari segi gaya penulisan. Di sini, tulisan haruslah ringkas dan lugas, paragraf pendek yang terdiri atas 2 sampai dengan 3 kalimat dan langsung ke inti berita. Lalu yang kedua itu ada piramida terbalik, di mana informasi paling utama ataupun informasi terpenting itu diletakkan pada awal, sedangkan informasi pendukung diletakkan pada bagian bawah. Selanjutnya itu ada subjudul dan poin-poin. Pada bagian ini dilakukan guna memudahkan pembaca untuk memindai konten. Selanjutnya itu hyperlink. Hyperlink di sini yakni menyediakan tautan ke sumber ataupun berita terkait untuk kedalaman informasi yang kita perlukan. Yang kedua itu adalah perilaku membaca online. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasannya tiap individu mempunyai kebiasaan membaca online yang berbeda-beda. Tetapi kebanyakan dari penggunaan pembaca online yakni membaca bukan per kata melainkan memindai. Sekitar 80% pembaca memindai dari kiri atas ke kanan bawah, lalu ke gambar atau elemen visual yang disediakan. Hanya 20% pembaca yang membaca detail kata demi kata. Selanjutnya itu ada faktor keterbatasan.
Seperti yang kita ketahui bahwasannya daya tahan mata setiap individu ketika menatap layar ponsel ataupun gawai yang dimilikinya itu berbeda-beda, dan biaya internet mempengaruhi kebiasaan membaca tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada format penulisan yang efektif. Pada bagian ini, judul haruslah singkat, menarik, dan mengandung kata kunci, serta teks tebal atau miring untuk menonjolkan poin penting ataupun kutipan, text box untuk menyajikan data atau fakta tambahan secara terpisah, kutipan dipisahkan secara visual untuk menonjolkan pernyataan dari narasumber. Materi yang ketiga yakni ada karakteristik konten berbasis visual. Di era digital, visual telah menjadi bahasa baru dalam komunikasi massa. Yang pertama itu ada jenis-jenis konten visual. Yang pertama itu adalah foto jurnalistik. Foto jurnalistik merupakan saksi bisu peristiwa, mengabadikan momen kebenaran, dan membangkitkan empati pembaca. Contoh platform yang dapat kita temui foto jurnalistik yakni Instagram ataupun website berita. Yang kedua itu ada video pendek. Video pendek ini berdurasi sekitar 15 sampai dengan 16 detik. Biasanya berformat vertikal, mengutamakan kecepatan dan emosi. Contoh platform yang dapat kita jumpai video pendek yakni Instagram, TikTok, ataupun aplikasi pendukung lainnya. Selanjutnya itu ada infografis. Infografis di sini menyajikan data secara kompleks melalui visual, mudah dipahami, informatif. Contoh platformnya itu dapat berupa Instagram dengan postingan carousel ataupun website berita. Carousel merupakan beberapa slide dalam satu unggahan, dan metode ini cocok digunakan untuk narasi bertahap. Ada dokumenter mini. Dokumenter mini merupakan narasi video yang lebih panjang, berkisar 3 sampai dengan 10 menit, mendalam dan sinematik. Contoh platformnya itu adalah YouTube. Selanjutnya itu ada alasan mengapa visual itu lebih kuat dibandingkan elemen lainnya. Yang pertama, kecepatan pemrosesan otak. Gambar diproses 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Lalu, daya tarik pertama. Pembaca hanya membutuhkan beberapa detik untuk memutuskan untuk lanjut membaca atau tidak pada elemen visual yang disediakan. Jadi, visual adalah titik kontak pertama bagi pembaca. Lalu, resonansi emosional. Visual lebih mampu menyentuh emosi dan membangun empati dibandingkan teks semata. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Lela Rapika. Yang nomor 3 itu ada prinsip dasar produksi konten visual yang baik. Yang pertama ada stabilitas kamera. Teknik atau teknologi untuk mengurangi guncangan pada foto atau video menghasilkan gambar tajam dan video smooth. Yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan cahaya yang dibuat seperti lampu atau alami seperti matahari secara sengaja untuk meningkatkan fungsi keamanan, estetika, dan suasana suatu ruangan atau acara. Yang ketiga ada komposisi. Komposisi dalam konten berbasis visual adalah pengaturan elemen-elemen desain seperti garis, bentuk, warna, dan ruang untuk menciptakan estetika, struktur, dan fokus yang optimal sehingga tersampaikan dengan jelas dan menarik. Yang keempat ada audio. Pastikan suara jernih, gunakan mikrofon atau eksternal jika perlu. Yang kelima ada durasi. Video pendek maksimal 60 detik untuk platform seperti Instagram atau TikTok. Yang keenam ada konsistensi branding, yaitu gunakan warna, font, dan template yang seragam. Selanjutnya, yang keempat ada etika visual. Akurasi lebih penting daripada estetika. Foto jurnalistik harus akurat terlebih dahulu, baru kemudian bisa indah. Yang kedua ada batasan penggunaan AI. Jangan menggunakan AI untuk mengubah konten dan sifat pesan gambar pada berita, investigasi, atau peristiwa aktual. Yang ketiga,
Hindari manipulasi yang mengubah makna peristiwa atau menyesatkan publik. Selanjutnya ada konvergensi media dan platform digital. Apa sih itu konvergensi media? Konvergensi media adalah penggabungan berbagai platform dan format media seperti media cetak, televisi, radio, dan digital. Itu bisa masuk ke dalam ekosistem yang terintegrasi. Media tidak lagi hadir dengan kenal tunggal tetapi membentuk jaringan lintas format. Selanjutnya, modal konvergensi dalam praktik. Yang pertama ada ruang redaksi terpadu. Ruang redaksi terpadu adalah proses penggabungan berbagai platform media seperti media cetak, online, TV, dan radio. Itu bisa masuk ke dalam ekosistem digital yang saling terhubung. Hal ini menuntut jurnalis bekerja secara multiplatform dan menuntut perubahan pola pikir dalam menyajikan berita. Selanjutnya ada multi-platform distribution. Multi-platform distribution adalah strategi penggabungan teknologi konten dan operasional media untuk mendistribusikan satu produk konten ke berbagai saluran, seperti platform. Selanjutnya, jurnalisme warga, yaitu merujuk pada integrasi teknologi, seperti konten dan partisipasi audiens yang memungkinkan warga biasa memproduksi, menyebarkan, dan berbagai berita secara mandiri. Itu seringkali melalui platform digital. Selanjutnya ada karakteristik platform digital. Yang pertama ada Instagram. Karakteristik utamanya yaitu visual first, audiens muda, algoritma, dan menyukai konten interaktif. Yang kedua ada TikTok. Video verifikasi pendek, tren musik, ekspresi kreatif, algoritma, dan personalisasi kuat. Yang ketiga ada YouTube. YouTube itu mempunyai karakteristik video panjang, pencarian informasi, dan kontennya mendalam. Yang keempat ada website berita, yaitu mempunyai karakteristik teks panjang, kredibilitas, dan iklan display. Yang kelima ada Facebook, yaitu memiliki karakteristik audiens lebih luas, termasuk usia tua dan komunitas dan sharing. Selanjutnya ada tantangan konvergensi. Yang pertama ada koordinasi tim. Reporter harus memiliki keterampilan lintas media, tulis, foto, dan video. Itu mengenai tantangan pada pengembangan SDM jurnalis serbaguna. Selanjutnya ada perbedaan format. Satu berita perlu diadaptasi ke berbagai format yang berbeda karakteristiknya. Selanjutnya ada kecepatan versi kedalaman. Kecepatan versi kedalaman yaitu tuntutan kecepatan publikasi sering bertentangan dengan kebutuhan verifikasi dan kedalaman analisis. Yang terakhir ada etika di era AI. Penggunaan AI untuk menghasilkan konten visual harus dibatasi agar tidak melanggar etika jurnalistik. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan. Baik, di sini bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan untuk pertanyaan itu 3 pertanyaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.